Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa
sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Wahyu 13. Tuhan Yesus memberkati. Di pasal ini adalah permusuhan antara Tuhan dan Antikristus serta umatnya. Seekor binatang keluar dari laut. Ini digambarkan dengan pemerintahan dunia yang besar yang terdiri dari 10 kerajaan di bawah kuasa Antikris. Laut yang melambangkan banyak bangsa. Iblis memberikan kuasanya kepada pemerintahan ini dan digunakan untuk melawan Allah dan umatnya. Dalam upaya memerangi umat Tuhan, sang ular naga menggunakan segala macam cara, memperalat negara dan agama. Di tengah kekacauan bangsa-bangsa atau laut, keluarlah sosok binatang yang sangat kuat lagi mengerikan, berkepala 7 yang bertuliskan nama-nama hujat dengan tanduk 10, bermahkota dan bersorak mirip macam tutul, beruang, dan singa. Di zaman Yohanes ini menunjuk kepada kekaisaran Romawi, terutama dengan raja-rajanya yang antikristen. Iblis berada di bawah kekuasaan politik dan para penguasanya berani meninggikan diri di hadapan Tuhan, menuntut penyembahan rakyat dan menganiaya para pengikut setia Kristus. Dan bukan hanya itu, iblis juga bekerja dalam lingkup rohani. Binatang ganjil keluar dari dalam bumi dengan 2 tanduk seperti anak domba dan berbicara laksana sang naga. Dikatakan di ayat 11, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ia mengajak seluruh bumi dan semua penghuninya untuk menyembah binatang yang pertama, dan melalui pengaruhnya yang luar biasa itu, hampir semua orang menerima tanda sang binatang pertama itu di dahi mereka. Iblis dengan macam cara membuat umat Tuhan untuk mundur, melakukan serangan dan tekanan-tekanan yang membahayakan orang beriman supaya iman mereka runtuh. Di ayat 7 dikatakan, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Tetapi kejahatan iblis itu terbatas, karena harus seizin Tuhan. Di ayat 10 dikatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Dan firman Tuhan terus mengingatkan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya tabah dan tekun beriman. Walaupun iblis berhasil menipu sebagian besar umat manusia
mengikuti dia dan menolak menyembah Tuhan. Tetapi yang harus kita ingat, kekuasaan iblis itu terbatas dan tidak akan sempurna. Walaupun iblis dan antek-anteknya berusaha meniru Tuhan kita Yesus, iblis tidak akan mungkin bisa mencapai kesempurnaan dan kepenuhan Allah dalam Yesus Kristus. Mulutnya yang penuh dengan hujatan, kuasanya hanya mampu menarik pengikut dari orang-orang yang memang bukan umat pilihan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, yakinkan hati kita, pastikan nama kita sudah terdaftar dalam buku kitab kehidupan Tuhan dengan cara mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Melekatlah terus kepada Tuhan kita. Tuhan pasti akan menjagai kita. Sekali lagi, iblis tahu waktunya tidak lama dan dia tidak bisa mencapai kesempurnaan itu. Karena itu hanya milik Tuhan kita Yesus Kristus. Di ayat 18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Amin. Tuhan Yesus memberkati.